Prediksi skor dan line-up Timnas Indonesia saat lawan Cina. Timnas Indonesia dipastikan tanpa Jordi Amat saat melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan pekan keempat grup C ini akan berlangsung di Stadion Qingdao Youth Football Academy, Selasa 15 Oktober. Indonesia dan Cina sama-sama memburu kemenangan perdana. Dalam 3 laga sebelumnya, Indonesia hanya imbang. Pada saat yang sama, Cina 3 kali menelan kekalahan. Karena itu, Cina jadi juru kunci sementara grup C. Hasil ini membawa kepercayaan tinggi bagi skuad Garuda. Media asal Inggris, Sportsmall menjelaskan, kondisi ini membuat Indonesia berada di atas angin. Apalagi, pasukan Shin Tae-yong hampir saja meraih kemenangan di markas Bahrain. Tentunya, ini membuat mental pemain dalam kondisi positif dan mereka akan berjuang demi mendapatkan 3 poin saat berhadapan dengan Cina. Mereka telah menikmati awal yang baik di babak kualifikasi ketiga. Tetap tak terkalahkan dalam 3 pertandingan pertama mereka setelah mencatatkan 3 hasil imbang beruntun dengan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, ditulis laporan Sportsmall. Pada babak kualifikasi, permainan Indonesia banyak mendapatkan sorotan positif. Datang sebagai tim kuda hitam, mereka justru bermain solid dan bersaing ketat menjadi 2 tim terbaik. Kemenangan saat melawan Cina akan membuat klasemen semakin memanas demi bisa bermain di Piala Dunia 2026. Shin akan berharap timnya dapat melanjutkan awal tak terkalahkan mereka di grup. Melawan tim yang belum mencatatkan 1 poin pun pada hari Selasa. Dengan tujuan untuk naik ke posisi 2 besar untuk mengejar tempat di Piala Dunia 2026, ujarnya. Sportsmall memberikan prediksi bahwa Indonesia akan menang dengan skor 1-2. Hasil ini berkaca dari permainan skuad Garuda yang semakin solid di bawah komando Shin Tae-yong. Selain itu, bermain di depan supporter lawan sudah bukan jadi halangan bagi pemain Indonesia. Indonesia belum pernah kalah di grup C. Sedangkan Cina belum pernah meraih 1 poin pun dari 3 pertandingan pembuka mereka. Sehingga tim tamu akan memenangkan pertandingan ini, ujarnya. Untuk melawan Cina, absennya Jordi kemungkinan tak akan berpengaruh besar. Sebelum jadi starter saat melawan Bahrain, pemain Johor Darul Ta'zim ini absen dalam 4 laga. Ketika melawan Bahrain, pemain yang masuk menggantikan Jordi adalah Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta ini tampil sejak awal babak kedua karena cedera lama Jordi Kambuh. Dengan kata lain, Ridho berpeluang bahu-membahu dengan Mesilgers dan Jai Idzes saat melawan Cina. Komposisi ini terbukti solid, sebelum kebobolan di masa injury time babak kedua. Untuk posisi bek sayap, ada potensi Asnawi Mangkualam Bahar dimainkan Shin Tae-yong. Pasalnya Sandy Walsh sempat mengalami cedera, meski kondisinya tidak parah. Beralih ke kiri, sulit untuk menggantikan Kelvin Verdong. Pemain NEC Nijmegen ini cepat dalam membantu serangan sekaligus cekatan saat tim dalam situasi bertahan. 2 gelandang yang bakal dipercaya Shin Tae-yong, sepertinya tak akan berubah. Tom Haye dan Ivar Jenner masih solid. Namun tak menutup ada rotasi, dimainkannya Nathan Choeaon. Adapun 3 pemain di depan, kemungkinan masih sama seperti saat melawan Bahrain, Malik Rizaldi, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. Kinerja ketiganya cukup memuaskan. Kendati demikian ada potensi Marcelino atau Witan Sulaiman dimainkan sejak babak pertama, mengisi pos serang sayap kanan yang diisi Malik. Sebelumnya Marcelino menyumbang umpan kunci yang berbuah gol. Prediksi line-up Timnas Indonesia lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, 3-4-3 Martin Paes, Rizky Ridho, Jai Idzes, Mesilgers, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Tom Haye, Kelvin Verdong, Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk,